Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian dari Sibiantara, mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mengulas kembali materi dari Pak Abraham Zaki yang telah dimuat di podcastnya. Materi yang pertama adalah pengertian dakwah. Dalam buku Profesor Ali Muhammad Aziz, secara bahasa dakwah memiliki beberapa makna, yaitu memanggil, mengundang, meminta, memohon, menyuruh, dan bisa diartikan juga ajakan, seruan kepada kebaikan. Menurut Profesor Ali Muhammad Aziz, dakwah memiliki banyak istilah yang maknanya sama dengan dakwah, seperti tablik, manasihat, khutbah, tausiah, tarbiyah. Dan dakwah itu tersendiri adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kemudian kajian keilmuan dakwah. Bagaimana sesuatu disebut sebagai ilmu? Sesuatu disebut sebagai ilmu itu harus objektif, metodik, universal, dan sistematis. Para ahli mengatakan bahwa objek formalnya ilmu dakwah itu proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Kemudian sedangkan objek materialnya tentu saja adalah pendakwah itu yang menjadi objek materialnya, dan dakwahnya masuk ke dalam rumpun sosial. Kemudian hakikat dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah yaitu bersifat persuasif. Dakwah ditujukan kepada muslim maupun non-muslim. Kemudian dakwah bersifat anamnesis, yaitu berupaya mengambilkan fitrah manusia. Dakwah harus dalam keadaan sadar, tidak pengaruh obat, magis ataupun hipnotis. Kemudian dakwah bersifat rasional ataupun masuk akal. Kemudian fungsi dakwah untuk menebarkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, memuliakan perempuan. Kemudian peran hidayah dalam sistem dakwah. Pendakwah hanya pendorong, apakah menjadi lebih baik itu tergantung hidayah. Hidayah ada beberapa: hidayah ilham atau insting, hidayah panca indera, kemudian hidayah akal, yang dimana ini membedakan manusia dengan hewan. Kemudian hidayah agama dan syariat, dan kemudian yang terakhir hidayah pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fikih dakwah. Fikih dakwah, dalam dakwah ada yang disebut pendakwah atau dai, dibagi menjadi tiga, yaitu dai mujtahid, pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian dai mutabi, mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya serta mematuhi etika dalam berdakwah. Kemudian dai mukhalid, yaitu menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil mendasarinya, tetapi dia meyakini akan kebenarannya. Kemudian prinsip berdakwah, yaitu memberikan keteladanan sebelum berdakwah, terus harus menarik hati dulu kepada masyarakat. Kemudian mengenalkan dahulu sebelum memberi beban. Dalam memberi beban harus bertahap. Kemudian memudahkan, tidak menyulitkan. Kemudian masalah pokok sebelum masalah yang kecil. Membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Kemudian memberi pemahaman, tidak mendikte. Kemudian mendidik, bukan menelanjangi. Kemudian muridnya guru, bukannya muridnya buku. Karena sosok guru itu penting dalam menjelaskan. Kemudian pendakwah, syarat pendakwah yaitu memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang akan didakwahkannya. Kemudian menjalin hubungan erat dengan masyarakat atau mitra dakwah. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan. Kemudian ilmunya sesuai perbuatan dan konsisten. Kemudian memiliki kepekaan yang tajam. Kemudian perilakunya terpuji, bijak dalam mengambil metode, baik berceramah dalam kepada orang yang lebih tua atau yang anak-anak muda. Kemudian saling membantu, saling bermusyawarah. Kemudian menurut Abul A'la Maududi, syarat pendakwah yaitu sanggup memerangi musuh dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu, demi ketaatan kepada Allah. Kemudian jauh dari maksiatan, menjadi uswatun hasanah dengan budi dan akhlak bagi mitra dakwah. Kemudian menyediakan diri untuk bekerja terus menerus secara berkesinambungan. Kemudian ada syarat bagi pendakwah perempuan, yaitu dimana harus menutup aurat. Kemudian pendakwah perempuan tidak diperkenakan bersuara dengan maksud menarik syahwat laki-laki. Kemudian tidak berlebihan dalam penampilan. Kemudian dakwah dan moderasi beragama. Mengapa kita itu perlu terus mengobarkan semangat moderasi beragama? Karena yang pertama, kita hidup di masyarakat yang plural majemuk dan berbeda-beda agama dan suku. Kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga harmonisasi nasional, karena berkembangnya paham ekstrim di berbagai lini sosial yang mengancam sendi-sendi kebangsaan. Kemudian mitra dakwah. Prioritas mitra dakwah yaitu bagi pendakwah yaitu keluarga. Apa yang harus diprioritaskan usuliyah, maka harus diprioritaskan
dulu, karena hal-hal yang primer dalam Islam, misalkan dakwah kepada anak-anak, maka dakwah yang sholat wajib dulu baru sholat sunnahnya. Kemudian pesan dakwah, sebagaimana komunikasi pesan menjadi hal yang penting dan perlu perhatian khusus. Menurut Profesor Ali Aziz, ada beberapa yang dijadikan sebagai pesan dakwah, yaitu hasil penelitian ilmiah, kisah dan pengalaman teladan, berita dan peristiwa. Pesan dakwah juga bisa berasal dari karya sastra seperti novel, cerpen, kemudian karya seni, lukisan, film pendek. Dan kemudian pesan dakwah dibagi menjadi 3, yaitu pesan akidah, pesan syariah, dan kemudian pesan akhlak. Efek dakwah mempunyai 3 tahapan, yaitu kognitif, cara berpikir yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor, misalnya bagaimana memahami masalah, situasi yang sedang dialami, situasi luar yang dihadapi. Kemudian efektif, perubahan sikap pada tahap ini, penerima dakwah membuat keputusan untuk menerima atau menolak dakwah. Kemudian behavioral, yaitu pola tingkah laku, mitra dakwah merealisasikan pesan dakwah yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah akan lebih berpengaruh jika tidak hanya menggunakan lisan, tapi menggunakan perilaku juga. Contoh, tidak hanya ceramah, pendakwah juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau seperti bisnis atau usaha sebagai wujud dakwah ke masyarakat. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.